Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, saya doakan semoga hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat, semuanya yang saya hormati. Ada seorang anak kecil mengintip rumah tetangganya melalui kaca jendela. Tiba-tiba anak itu berteriak memanggil ibunya, "Mama, mama, rumah tetangga kita kotor." Mendengar teriakan anaknya, ibunya hanya tersenyum, mengambil kain lap dan membersihkan kaca jendela tempat anaknya mengintip. Setelahnya, anaknya kembali mengintip dan dia kembali berteriak memanggil ibunya, "Mama, mama, rumah tetangga kita bersih." Tadi mengatakan kotor, sekarang mengatakan bersih. Jadi yang kotor sebenarnya adalah kaca jendela tempat yang mengintip, bukan rumah tetangganya. Banyak orang di antara kita memandang kehidupan ini penuh dengan kesialan, penuh dengan tragedi, karena jendela tempat memandang kehidupan yang kotor. Sebenarnya kehidupan baik-baik saja, tetapi jendela tempat memandang kehidupan yang kotor, sehingga semua yang dia lihat di luar dirinya itu menjadi kotor. Jendela tempat memandang kehidupan itulah yang disebut dengan mindset atau pola pikir. Jamaah yang terhormat, saya yakin semua yang hadir pada saat ini ingin hidupnya berubah menjadi lebih baik, lebih bertakwa, lebih beriman, lebih sukses. Kalau kita ingin hidup kita berubah menjadi lebih baik, maka yang pertama-tama yang harus berubah adalah mindset atau pola pikir kita sendiri. Allah berfirman yang telah saya bacakan di awal khutbah tadi, Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Dalam the law of attraction atau hukum tarik menarik yang juga sering disingkat dengan law, dijelaskan bahwa pikiran manusia itu ibarat magnet yang bisa menarik hal-hal yang ada di sekitarnya. Pikiran yang baik akan menarik kebaikan-kebaikan yang ada di sekitarnya. Sebaliknya, pikiran yang buruk akan menarik keburukan-keburukan yang ada di sekitarnya. Itu sebab di dalam Islam ada sebuah ilmu logika yang disebut dengan ilmu mantik. Dalam ilmu mantik ada istilah al-insan al-haywanun natik. Manusia adalah hewan yang berpikir. Jadi yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah karena manusia itu memiliki pikiran. Ternyata pikiran yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa, memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Yang pertama, kekuatan pikiran itu adalah pikiran menentukan kebahagiaan. Mari kita lihat faktanya. Ada orang yang banyak uangnya tapi tidak bahagia. Meskipun memang ada orang yang banyak uangnya dan tetap bahagia. Tetapi ada contoh orang tidak banyak uangnya dan bisa bahagia. Meskipun memang ada orang yang tidak banyak uangnya dan tidak bahagia. Jadi yang membuat orang bahagia bukan uang. Buktinya orang yang memiliki banyak uang di antara mereka ada yang bahagia, ada yang tidak
tidak bahagia. Orang yang tidak memiliki banyak uang, di antara mereka ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia. Kalau begitu, bukan uang yang membuat orang bahagia. Yang membuat orang bahagia adalah mindset, pola pikir, cara memaknai uang yang dimiliki. Meskipun uangnya banyak, tetapi berpikirnya kurang, maka dia adalah orang-orang yang miskin. Meskipun uangnya tidak terlalu banyak, tetapi mengikuti sifat Rasul yaitu qanaah, merasa cukup dan bersyukur, maka dia adalah orang-orang yang kaya. Itu sebab orang bijak berkata, happiness is not determined by money, but happiness determined by philosophy. Bahagia tidak ditentukan oleh uang, tetapi bahagia ditentukan oleh filosofi, cara pandang terhadap uang yang dimiliki. Seorang filosof Cina bernama I Ching pernah menjelaskan, peristiwanya sendiri tidak penting. Yang penting adalah bagaimana memaknai peristiwa tersebut. Hidup kita menjadi baik atau buruk bukan ditentukan oleh kejadian apa yang kita alami, tapi ditentukan oleh bagaimana cara kita memaknai kejadian yang kita alami. Seseorang yang pikirannya negatif, kalau pagi-pagi dia buka pintu rumahnya, ada yang menaruh tai sapi di depan pintu rumahnya, dia akan berkata begini, kurang ajar, ini penghinaan, berani-beraninya menaruh tai sapi di depan pintu rumah saya. Mana orangnya? Saya mau ajak berkelahi. Itu kalau pikirannya negatif. Tetapi kalau pikirannya positif, begitu pagi-pagi yang buka pintu rumahnya, ada yang menaruh tai sapi, dia akan berkata sebaliknya, alhamdulillah, ada yang menaruh tai sapi di depan pintu rumah saya. Kebetulan saya habis tanam pohon, sudah beberapa hari terakhir cari pupuk kandang tidak dapat. Ini pagi-pagi ada yang bawakan di depan pintu, masih hangat lagi. Mana orangnya? Saya mau mengucapkan terima kasih. Yang pikirannya negatif, dia berkata, mana orangnya? Saya mau ajak berkelahi. Yang pikirannya positif justru berkata, mana orangnya? Saya mau mengucapkan terima kasih. Faktanya sama, realitasnya sama, kejadiannya sama, pola pikirnya berbeda, melahirkan kesimpulan dan kehidupan yang berbeda. Banyak orang di antara kita yang menderita hidupnya disiksa oleh pikiran-pikirannya yang buruk, pikiran-pikirannya sendiri yang negatif. Ada seorang ibu sangat tersiksa hidupnya karena kalau terik matahari dia menangis, kalau turun hujan juga menangis. Jadi sana sesana sana. Sebab kalau turun hujan dia menangis, kalau terik matahari ia pun menangis. Bertemulah dengan orang yang bijak. Pak bijak bertanya, ibu, sesana kan tentu tak satta, karena kalau terik matahari menangis, kalau turun hujan juga menangis. Kenapa bu? Ibu itu menjawab, begini Pak bijak, saya memiliki 2 orang anak. Anak saya yang pertama berjualan jas hujan. Anak saya yang kedua berjualan es teler. Kalau terik matahari, saya pikirkan anak yang berjualan jas hujan, kasihan jualannya tidak laku. Kalau turun hujan, saya pikirkan anak yang berjualan es teler, kasihan jualannya tidak laku. Nah, bilang Pak bijak, salah memang tuh cara berpikir tak, ubah cara pandang tak, ubah mindset tak. Kalau terik matahari, pikirkan anak yang berjualan es teler. Kalau turun hujan, pikirkan anak yang berjualan jas hujan. Dia praktekkan dan dia sudah bisa tersenyum, baik di saat terik matahari maupun di saat turun hujan. Banyak orang yang menderita hidupnya disiksa oleh pikiran-pikirannya sendiri yang buruk, yang negatif. Yang kedua, kekuatan pikiran itu adalah pikiran dapat mendatangkan ilmu pengetahuan. Dengan pikiran, dengan otak, kita dapat merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah yang terucap, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Al-Quran. Kita juga dapat membaca dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah yang tercipta, ayat-ayat kauniyah berupa alam semesta, termasuk diri kita sebagai manusia, sehingga semakin menambah pengetahuan kita, mempertebal keimanan kita. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaranku, kata Allah, bagi orang-orang yang berpikir. Dan ilmu yang diintegrasikan dengan iman, takwa, itulah yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Yarfa'ullahu alladziina aamanu
minhum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kamu beberapa derajat dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Itu sebab ada kaul dari Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin meraih dunia harus dengan ilmu, siapa yang ingin meraih akhirat harus dengan ilmu, siapa yang ingin meraih kedua-duanya juga harus dengan ilmu. Yang terakhir, yang ketiga, pikiran. Kekuatan pikiran yang ketiga adalah pikiran dapat mendatangkan kekayaan. Pikiran dapat mendatangkan kekayaan. Seorang ilmuwan bernama Napoleon Hill dalam bukunya berjudul Think and Grow Rich, Pikiran dan Pengembangan Kekayaan, menjelaskan bahwa ada relasi, ada korelasi antara pikiran dengan kekayaan. Apa hubungannya? Hubungannya adalah pikiran melahirkan kreativitas dan inovasi, kreativitas mendatangkan profit, dan profit mendatangkan kekayaan. Itu sebab majalah Forbes mengumumkan orang terkaya di dunia saat ini diantaranya adalah Bill Gates. Bill Gates kaya bukan karena kekayaan alam, tetapi karena pikiran yang melahirkan aplikasi Microsoft. Orang terkaya yang lain versi majalah Forbes adalah Mark Zuckerberg. Ternyata Mark Zuckerberg kaya bukan karena tambang batu bara, tapi karena pikiran yang melahirkan aplikasi Facebook. Jadi ternyata pikiran kekuatannya yang ketiga adalah dapat mendatangkan kekayaan. Itu sebab berulang-ulang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, yang semuanya mengajukan kepada kita untuk menggunakan pikiran, menggunakan akal agar menambah pengetahuan kita, mempertebal keimanan kita, menambah kebahagiaan, dan juga bisa menambah kekayaan kita. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati was zikril hakim. Innahu samii'un 'aliim. Astaghfirullah li wa lakum. Innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa zayyanahu fi qulubina wa qarraha ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita berdoa. Allahumma bil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa tub man hadana al-muslimin. Rabbana ighfir lana